Saya bangga hari ini melihat ada anak kecil yang dibawa, ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil. Mereka inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet ke depan. Mereka yang akan menjadi ulama-ulama besar. Mereka yang akan jadi profesor-profesor. Mereka yang akan jadi kori-kori. Siapkah jadikan Tanjung Balai Asahan negerinya para santri, penghafal Quran, pondok pesantren, tahfiz Quran? Apa kata Pak Wali tadi? 10 pesantren yang mau diwujudkan. 10 itu banyak apa tak banyak? Saya pergi ke Madura. Tahu Madura? Sampai di Madura jumpa sama Ibu Bupati. Kutanya Ibu Bupati, Bu Bupati, ya, berapa jumlah pesantren di sini, Bu Bupati? Kata Ibu Bupati, di sini pesantrennya 600 pesantren. Satu kabupaten 600 pesantren. Satu kota Tanjung Balai mau dibangun 10 pesantren. Banyak apa sedikit? Tadi katanya banyak. Tak konsisten orang Tanjung Balai. Banyak dan sedikit itu tergantung kita membandingkannya. Betul? Sekarang di mana-mana Sumatera Utara, dari mulai Mandailing, Natal, Tapanuli Utara, orang kalau mengayun anak barzanji, menikahkan anak barzanji. Tadi malam saya di Labuan Batu Selatan, begitu datang disambut, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaba ayyano rol aini marhaba. Dari mana irama itu datang? Irama itu datang dari Tanjung Balai. Masih ada orang Tanjung Balai menyambut dengan itu. Masih ada orang Tanjung Balai baca marhaban. Masih ada orang Tanjung Balai barzanji. Abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma'ana lahu wa aulan. Saya tak pernah belajar itu sekalipun. Kenapa Ustaz bisa? Asal pogi omakku barzanji, ikutlah aku. Jadi Ustaz ikut tuh mau apa? Mau belajar? Bukan mau belajar, mau dapat pulut kuning sama telur ayam. Ternyata anak-anak dibawa barzanji marhaban itu pengaruhnya luar biasa. Setelah saya besar dewasa, baru saya tanya, itu irama barzanji itu dari mana, Mak? Emak dapatnya dari mana? Kami dapat itu di Silau Laut dari ocik kami. Siapa nama ociknya? Ocik kami Hajah Fatmah. Orang mana dia, Mak? Orang Tanjung Balai, istri dari Tuan Syekh Muhammad Ali Syekh Silau Laut. Dapatnya itu dari sini. Orang sini dari mana? Saya tanya-tanya. Saya ini suka orangnya bertanya, dari mana asal suara ini? Itu dapat orang Tanjung Balai, karena orang Tanjung Balai belajar ke Makkah. Irama itu namanya Makkawi. Makkawi yang dibaca itu. Ini banyak orang yang tak tahu, maka kita kasih tahu. Yang paling parah itu adalah tak mau tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejarah ini mesti kita jaga. Apakah tahun 2050 masih ada orang tabligh akbar di sini? Tahun 2050 nanti masih ada tabligh akbar di sini? Masih ada Maulid Nabi di sini? Masih ada Isra Mi'raj di sini? Masih ada nuzul Quran di sini? Masih ada marhaban di sini? Siapa yang bilang masih? Tahun 2050 ini Bapak Ibu nih mati semuanya udah. Meninggal dunia semuanya. Aku masih hidup. Tahun 2050 Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, kita buat lagi di sini. Betul? Tapi yang jadi panitia yang hadir adalah anak-anak ini. Adapun ibu-ibu bapak sudah. Biarlah kita mati, tapi kita meninggalkan warisan yang baik. Jangan bangga dengan tanah lapangnya, jangan bangga dengan pentasnya, jangan bangga dengan stadionnya. Bisa saja ini berubah menjadi pentas dangdut.
bisa digoyang. Naiklah artis dangdut kemari pakai rok pendek, dan menonton di bawah atu-atu. Tangangolah atu tuh. Manengok artis dangdut tadi maniti ai liu. Balik ke rumah maniti ai mato. Ya Allah, jaga Tanjung Balai ya Allah. Jaga Tanjung Balai ini ya Allah. Selama masih ada yang beristighfar di Tanjung Balai, maka azab Allah takkan turun ke Tanjung Balai. Bukan kataku, itu Allah yang berjanji. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama masih ada orang beristighfar di Tanjung Balai, maka tidak akan naik azab Allah Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Itu sodapnya kalau awak beristighfar rame-rame, yang tak hafal tak ketahuan. Gokak-gokakkan saja mulut tuh. Katanya kalau dibuat tablik akbar pagi kepanasan. Panas? Siapa yang berdoa awan menutupi cahaya matahari? Kalau bukan orang-orang soleh dari Tanjung Balai. Siapa pula yang berdoa sehingga tak turun hujan, padahal ini musim? Apa pula musim durian? Kalau bukan orang Tanjung Balai. Hujan tak turun, panas tak keluar, bisa sejuk dibuatnya. Masih ragu dengan orang Tanjung Balai? Jadi kalian, saudaraku dimanapun berada, yang akan nikah dengan orang Tanjung Balai, teruskanlah. Tanjung Balai ini alamnya cantik, di tengah tepi laut, daratnya dekat, lautnya indah, makanannya segar. Kami di Pekanbaru Riau dapat ikan segar dari mana? Dari Padang. Dari Tanjung Balai lah Tuan. 7 kali mati barulah sampai ke Pekanbaru. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke Motoh sekali, dari Motoh ke Kuali sekali, dipanaskan 3 hari, 5 kali mati barulah aku makan. Itulah aku kurus badanku ini. Kalau lama aku di Tanjung Balai ini gomo ini insyaallah. Allah, puaslah serindu ke Tanjung Balai. Apa hubungan Ustadz dengan Tanjung Balai? Nanti ditanya orang mananya Ustadz Somad itu? Entah orang mana, aku pun heran nengok dia itu. Kata orang Riau, dia orang Riau. Ceramah dia di Sumatera Barat, katanya orang Minangkabau. Pas di Tanjung Balai, bercakap Tanjung Balai pula dia. Sampai dia ke Jombang, katanya orang Jawa. Mungkin orang Aring dia itu. Di antara kerabat Sultan Asahan ini ada namanya Tengku Adil. Siapa namanya? Tengku Adil. Tengku Adil berjumpa dengan Syekh Abdurrahman. Kata Tengku Adil, wahai Tuan Syekh Abdurrahman, dituliskan dalam biografi Syekh Abdurrahman, aku berikan tanah, nama tanah itu Silau Laut kepada engkau. Perbatasannya dari kabu-kabu hutan sampai ke tepi laut. Lalu kemudian ambillah tanah ini, kembangkanlah Syekh Abdurrahman. Lalu tanah itu pun dibuka tahun 1900 oleh Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya anak perempuan namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana punya anak laki-laki namanya Abdul Somad. Jelas? Kampung halaman tempat aku lahir, tempat darah ditumpahkan, tempat aku dibesarkan, Silau Laut, itu dari Tengku Adil Kesultanan Asahan Tanjung Balai. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, ngapain dia ke Tanjung Balai itu? Apa urusan dia Tanjung Balai? Jangan orang-orang luar masuk ke Tanjung Balai. Otak kau sungsang. Kau yang tak tahu aku punya hubungan dengan Tanjung Balai. Sudah jelas? Bisa diceritakan ke anak cucu? Awas kalau tak bisa.
Masya Allah, tabarakallah. Ulamanya, qorinya, qasidahnya, sultannya. Kalau masalah dunianya jangan tanya lagi. Tanyalah kepada bapak-bapak kita di belakang. Apakah orang Tanjung Balai bisa menjadi sarjana politik sosial? Apakah orang Tanjung Balai bisa jadi polisi dan tentara? Apakah orang Tanjung Balai bisa jadi dokter spesialis? Bisa jadi apapun yang kau mau. Kau bisa sekolah sejauh mata memandang. Yang penting hatimu la ilaha illallah Muhammadun Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi kabarnya ada penggalangan dana dari Mu'allaf Center. Mu'allaf tuh masuk Islam. Center tuh bukan yang pakai batu baterai yang menyuluh-nyuluh tuh. Itu memang center juga namanya. Center ini tulisannya centre. Centre itu artinya pusat. Jadi saudara-saudara yang masuk Islam bersyahadat, dia mesti kita bina. Jangan habis bersyahadat dikasih kain sarung, dikasih mukena telokong, habis itu dia pun hilang ditelan ikan paus. Tanggung jawab kita bersama untuk menjaga akidahnya itu. Maka dibuat saudara-saudara kita, inilah namanya Mu'allaf Center, pusat mu'allaf. Jangan ada orang masuk Islam dibiarkan, tak dibina. Satu negeri ini dapat laknat Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga Tanjung Balai. Nah, mana kotak-kotak kresek-kresek Mu'allaf Center tadi? Nah, mana orangnya? Udah jalan? Ah, bagus. Tapi hati-hati juga, Bapak Satpol PP tolong dikawal, karena dekat laut ini. Takutnya lari orang tuh ke Teluk Nibung. Tanjung Balai, Teluk Nibung, tembak lantai, kono hidung. Sampai. Jadi aku balik ke Tanjung Balai ini, bongkar semua memori-memori masa kecil. Tentang masa lalu, tentang Barzanji, tentang guru kami di Muallimin, tentang semua-semuanya. Kita tinggalkan kenangan masa lalu yang baik-baik. Abdul Somad datang ke Tanjung Balai, apa yang diingatnya? Barzanji. Apa yang diingatnya? Marhaban. Apa yang diingatnya? Qori Internasional. Jangan sampai anak kita nanti ketika balik ke Tanjung Balai yang diingatnya sabu-sabu, yang diingatnya ganja, yang diingatnya narkoba, yang diingatnya LGBT. Ciptakanlah sejarah yang baik-baik. Siap? Insya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa banyak orang Tanjung Balai yang kayo-kayo, yang sampannya sejauh mata memandang, yang kebun karetnya luas, tak habis 7 keturunan. Yang kaya-kaya mati, yang miskin lebih cepat. Berapa banyak orang Tanjung Balai yang ganteng-ganteng, yang mancung-mancung, yang putih-putih mati, yang tak ganteng setengah mati. Yang kekal abadi, yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Apa pula amal soman? Saya mau setelah tabligh akbar ini berdatangan Bapak Ibu mencari pondok pesantren, tanya berapa semen lagi yang perlu, berapa batu bata, berapa papan tulis, berapa kursi, berapa asrama. Siap? Nampaknya macam tak siap. Siap? Saya dapat kabar dari ustadz-ustadz yang memimpin pondok pesantren. Mereka kirim WhatsApp nanti. Terima kasih Ustadz Somad, sesudah tabligh akbar itu maka berdatanganlah masyarakat bertanya berapa sak semen, berapa tiang. Ada mereka bersedekah, bertanya saja Ustaz.
Habis bertanya, foto-foto, pulanglah orang tua ya.